Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu dengan tema pentingnya pendidikan politik kaum milenial bersama dengan duo Presma hari ini yang sudah hadir di studio bersama dengan Pres Arca Wijaya dari Universitas Bengkulu dan Pres Rido dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Terkait segmen sebelumnya tadi kita membahas sarana seperti apa yang idealnya difasilitasi oleh kawan-kawan organisasi kemahasiswaan di kampus untuk memberikan edukasi politik kepada kawan-kawan mahasiswa. Pres Rido. Ya, kita pikir bicara tentang bagaimana proses pendidikan politik ini kawan-kawan mahasiswa yang dimenangkan kaum milenial, Bang. Hari ini kita memahami bahwasanya perkembangan teknologi dan zaman tidak bisa kita menutup diri ya. Maka saya pikir melakukan pendidikan politik hari ini sudah sangat mudah dan sangat relevan untuk kita lakukan. Ya. Kalau di kampus sendiri, kita sudah beberapa kegiatan kita pernah melakukan yang namanya sekolah politik, kayak gitu kan. Ya, maka sekolah politik ini adalah suatu program yang memang ini memberikan pendidikan, pencerahan kepada kawan-kawan agar memahami politik itu ya seperti apa sebenarnya politik yang sebenarnya kayak gitu. Ya, maka nanti yang mana tujuan dari sekolah politik ini adalah kita setelah pasca ini kita bisa memahami politik yang dimainkan dari paslon ini tidak baik segala macam gitu. Kemudian hari ini kita bisa manfaatkan media sosial saya pikir. Tentu kampus punya dan BEM atau ormawa lainnya punya namanya itu akun ormawanya masing-masing baik biasanya itu jadi pusat perhatian mahasiswa juga di sana ya. Pusat perhatian kawan-kawan mahasiswa. Ya saya pikir itu bisa kita mainkan juga di situ. Bagaimana kita memberikan edukasi berupa kayak mungkin memberikan pamflet brosur yang berkaitan tentang informasi politik kayak gitu kan, yang berhubungan dengan edukasi kayak gitu. Nah, namun gini, selain dalam peran mahasiswa kita di ormawa dalam kampus saya pikir memang hari ini saya sudah sangat banyak melihat di YouTube, di mana di TikTok itu kan, konten-konten kreator yang memang bisa banyak memberikan edukasi tentang politik. Nah, hal tersebut saya pikir juga sudah sangat relevan itu untuk dibaca oleh kawan-kawan mahasiswa. Tinggal bagaimana nanti kita yang menyuarakan agar kawan-kawan itu untuk ya melek terhadap itu kan, ingin mendengarkan itu kayak gitu kan. Ya, memang namun yang menjadi permasalahan hari ini ya bukan hanya di kaum milenial saja saya pikir kan. Di kaum-kaum masyarakat yang ada di pedesaan yang memang masih kurang dalam proses teknologi, saya pikir memang harus dilakukan lebih tajam lagi untuk pendidikan politiknya. Karena begini, bicara tentang fungsi tugas dalam melakukan pendidikan politik, ya bukan hanya di dalam mahasiswa kayak gini, bukan hanya perguruan tinggi, seluruh masyarakat, seluruh masyarakat. Tapi yang menjadi titik poin hari ini yang perlu kita baca adalah partai politik. Partai politik ini undang-undangnya sudah sangat jelas bahwasanya mereka itu wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakatnya. Nah, hari ini bisa kita lihat, sudahkah pernah partai politik memberikan edukasi politik kepada masyarakat? Yang mereka lakukan hanya momentum politik, kampanye. Ya, itu yang terjadi. Bukan pendidikan politiknya. Ketika kalau mereka melakukan pendidikan politik ya, mereka membicarakan apa itu politik, bagaimana proses politik kayak gitu. Namun yang terjadi hari ini mereka hadir ke masyarakat ketika pemilu, sebelum pemilu kampanye udah yang mereka hegemoni adalah kepentingan partainya saja, bukan kepentingan masyarakat. Nah, ini poin yang menarik, Pres. Perihal di undang-undang dari segi peraturan perundangan sudah jelas mengamanahkan partai politik ini memberikan edukasi politik, bukan serta-merta hanya mendulang suara untuk mendapatkan kemenangan dan kursi-kursi yang diinginkan. Tetapi secara logika, partai politik ini kan mencalonkan seseorang, ada tujuan yang dicapai, ada kursi yang diperebutkan di sana. Secara logika memang momentum pendidikan politik ini dimanfaatkan juga bagi partai politik untuk mendulang suara. Itu seperti apa tanggapannya, Pres? Ya, memang betul gini, Bang. Seharusnya gini, kalau kita baca dalam sistem ketatanegaraan kita, ya, kalau saya ini perspektif saya ya, seharusnya memang dalam undang-undang tugas partai politik itu ada, kalau saya ada tujuh tugas tuh, ya. Seperti sosialisasi politik, komunikasi politik, pencegahan konflik dan segala, ada beberapa yang lain maksudnya kan. Nah, namun menarik saya pikir seharusnya
Partai politik ini kan sebagai penyambung lidah masyarakat. Makanya masyarakat memilih bagian dari partai politik untuk sebagai penyalur aspirasinya di perwakilan. Nah, maka saya pikir ketika masyarakat ini sudah melek dan memahami apa itu politik, masyarakat pasti bergabung kepada partai politik, Bang. Kenapa? Karena begini, dalam proses penyalur aspirasi kita masyarakat itu melalui partai politik seharusnya. Kenapa ketika calon dewan itu adalah bagian dari partai politik? Suara masyarakat itu wakil oleh partai politik nih. Maka partai politik bertugas sebagai pengaspirasi kepada negara. Gitu. Maka masyarakat seharusnya tidak ragu untuk bergabung ke partai politik. Kalau hari ini kita lihat di masyarakat, apalagi di desa tuh yang saya amati, masyarakat sangat anti terhadap mau bergabung partai politik. Mereka bahkan berstigma bahwasanya buruk partai politik, kayak gitu. Ya, tetapi apa? Masyarakat ingin menjalankan kepentingan dan keperluannya harus melalui politik. Di mana tempat pengaduan itu melalui partai politik seharusnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat itu sendiri artinya ya. Ketika masyarakat, kalau saya pikir sudah memahami konteks itu, mereka akan melek terhadap ini, ya mereka akan, saya pikir mereka akan bergabung kepada partai politik. Bukan tentang kepentingan dan menjadi pejabatnya, bukan, tapi bagaimana proses penyaluran aspirasi itu melalui partai politik ini yang bertugas kepada negara. Menarik, Pres Ridho. Saya ingin ke Pres Arca nih. Poin yang kita dapatkan pada penyampaian dari Pres Ridho tadi berkaitan dengan bahwa partai politik ini bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan edukasi politik. Artinya partai politik lah yang bertanggung jawab juga, salah satu sarana yang bertanggung jawab, salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi politik. Nah, terkadang kita mahasiswa ini kan juga membutuhkan pandangan dari orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman untuk memberikan edukasi politik di luar dari kawan-kawan sesama mahasiswa. Pres sendiri jika menganulir ataupun mengafirmasi pernyataan tadi, ketika partai politik bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi politik, berkenankah untuk mengundang anggota partai politik untuk memberikan edukasi politik di Universitas Bengkulu? Oke, sejauh ini ya, ini agak-agak harus hati. Harus hati-hati ya. Apalagi menjelang berapa lagi nih ya? Iya. Apalagi kemarin sudah ada keputusan MK ya sebenarnya. Sebenarnya Pak Mosnya memancing kita ya, sampai ke sana. Tapi ya, perlu kita sampaikan juga bahwa saya benar ya. Kita ketika untuk memberikan pendidikan maka harus ada ikon yang memang menjadi salah satu untuk memberikan sebuah pemahaman tersebut gitu ya. Tentunya adalah orang-orang yang memang udah paham. Tapi saat ini ketika kita adalah di kampus, ranah kampus adalah ranah netral sebagai agen kontrol tadi. Nah, ketika membahas dalam hal di Universitas Bengkulu sendiri, maka saat ini kemarin ketika sudah adanya putusan dari MK, tim dari BMKB Unip bersama mahasiswa sudah mengkaji itu dan juga mengkonfirmasikan kepada KPU juga, kepada pimpinan Rektorat Universitas Bengkulu bagaimana nih ketika nantinya siap atau tidaknya kita ya. Ketika nantinya memang sudah disahkan, sepakat apalagi PKPU udah keluar itu kan. Gitu. Nah, sejauh ini bersama pimpinan kita sepakat bahwasanya ketika adanya pendidikan politik yang akan dilakukan oleh partai politik, maka yang harus dilakukan adalah mereka harus regulasinya adalah melalui KPU. Dan KPU yang menyurati kampus gitu ya. Bukan mahasiswa yang memanggil mereka, bukan kita yang memanggil mereka, tapi pimpinan bukan. Tetapi kita siap, tetapi mereka harus regulasi dengan KPU. KPU yang bertanggung jawab dan juga tidak boleh dengan syarat kita yang pertama mereka tidak boleh membawa atribut dan beserta tim ses mereka ya, tim kampanye mereka, yang hadir adalah mereka sendiri gitu. Dan itu pun tidak boleh hanya 1-2 orang partai, tapi semuanya gitu. Dan landasan adalah KPU yang bertanggung jawab gitu. Oke. Seyakin apa tapi Pres? Seyakin apa ketika kita mengundang bagian dari partai politik yang tujuannya adalah menduduki kursi-kursi tertentu, mereka diberikan ruang, mereka diberikan kesempatan untuk berbicara di tengah-tengah ribuan mahasiswa untuk memberikan edukasi politik secara umum. Yakinkah tidak ada unsur-unsur yang mengarah ke salah satu paslon tertentu, pernyataan-pernyataan yang mengarah ke dirinya sendiri bahkan, yang nantinya akan menguntungkan dirinya dan partai politiknya? Seyakin itu kah, Pres? Oke, sejauh ini kita belum melakukan ya. Belum ada evaluasi. Belum ya? Ketika nanti memang sudah dilakukan, maka ada hasil outputnya gitu kan. Tetapi sejauh ini ketika hal itu sudah diputuskan oleh MK adalah itu peraturan tertinggi itu. Maka yang di bawah harus mengikuti lah. Harus mengikuti ya, putusan peradilan ini ya. Nah, tapi bagaimana menyikapi sebuah sistem tersebut lagi ya. Bagaimana jangan sampai nanti ada hal yang menjadi pintu untuk kepentingan tadi gitu. Harapannya dengan kesempatan ini benar-benar ada pendidikan tadi gitu. Dan jaminannya ketika itu bisa dilakukan adalah yang pertama pihak penyelenggara KPU mereka juga harus bersiap gitu. Bagaimana mereka bertanggung jawab, bagaimana
partai-partai ini atau orang-orang yang akan dia amanahkan adalah orang-orang yang memang bisa menyampaikan suatu hal yang memberikan pendidikan tadi. Yang kedua adalah pimpinan kampus ya. Mereka bertanggung jawab bagaimana yang dihadirkan ini nantinya adalah orang-orang yang mampu memberikan contoh dan orang-orang yang bisa memberikan yang pencerdasan ya, bukan hanya menjual kampanye, bukan. Dan yang ketiga adalah outputnya ke mahasiswanya gitu. Mahasiswa bisa berani nih melihat siapa memang benar-benar pemimpin yang membawa penggagasan sejauh itu. Kita nggak melihat bahwa nanti outputnya ini momentum si A nih bagus dalam hal gagasan yang tidak, tapi bagaimana nanti apakah mereka siap nantinya memberikan gagasan itu kepada mahasiswa yang sejauh ini adalah yang kritis tadi gitu. Ketika mereka siap ya silakan kita lihat forum tersebut gitu. Oke, saya ingin ke Pres Ridho nih. Saya coba memberikan antitesa terhadap pernyataan Pres Ridho yang mengatakan bahwa partai politik bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan edukasi politik pada seluruh masyarakat di ranah kampus, di arena kampus. Bersediakah Pres Ridho untuk memfasilitasi, sekalipun ini dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, bagian dari partai politik, kita anggaplah dalam hal ini caleg, untuk memberikan edukasi politik di Unvas Bengkulu? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan yang dari Bang Poso, saya ingin memberikan sedikit juga gambaran bahwasanya gini. Saya membaca bahwasanya proses perpolitikan nasional hari ini sudah sangat jauh berubah dari sebelumnya. Ditandai apa? Ditandai dengan hadirnya peraturan dari MK yang KPU yang meminta MK untuk mengabulkan adanya kampanye yang berada di ranah institusi pendidikan, dalam hal ini adalah kampus ketika kita mahasiswa. Jadi kalau saya melihat ini, saya melihat bahwasanya perubahan ini terjadi karena pada masa zaman yang sekarang tidak bisa dipungkiri, pemilih hari ini yang akan berpartisipasi dalam memberikan suaranya adalah anak muda. Begitu. Anak muda ini di mana tempatnya hari ini? Di kampus. Nah, maka mereka melihat bahwasanya ya, ketika KPU menginginkan aturan ini diubah, maka mereka sudah melihat celah bahwasanya pendidikan politik ini sangat penting, ya. Maka mereka ingin mengedukasi ini langsung kepada orang-orangnya, yaitu anak muda, yaitu kaum milenial yang berada di dalam kampus. Maka lahirlah aturan ini, saya pikir. Ke situ poinnya. Maka ketika ini memang nantinya kawan-kawan dari partai politik akan masuk dalam kampus, ya, sebagai institusi pendidikan. Kalau saya memandangnya bahwasanya dalam hal kategori ketika memberikan pencerdasan, ya saya pikir itu hal yang bisa kita pahami. Kayak gitu. Artinya mengafirmasi dan terbukakan putusan dari Mahkamah Konstitusi ini sendiri ya, Pres Ridho. Ya, karena nanti di segmen selanjutnya semakin menarik pembahasan kita, Pres Ridho, Pres Arca. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo.